Amin. Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan ST MSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan quorum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga, dan mengharapkan dapat penjelasan kembali. Lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.9.589.686.686 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar, dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama,
Pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar Bansos BLT dan BBM, dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara. Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak. Itu ya. 5 orang ini, Pak Don, Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343.61.061.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78.179.000.000 sekian. Sehingga terjadi penurunan 1,1 triliun, jadi turun anggaran kami. Nah, kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah, berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar, mencakup bilangnya bantuan bantuan dan YAPI non-COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar,
atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini apa namanya media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah PENA, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK, ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.412.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7 triliun 163.139.550.000. Nah kemudian kalau kita bandingkan tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022 karena saya tahu persis juga saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang Ibu untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos PENA, ini yang PENA. Kemudian ini sebaran KPM PENA yang siap graduasi. Jadi saat ini kita kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk PENA itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak.
Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK, dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah, kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah, ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah, ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah, ini 5 klaster usaha pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training, bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah, kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut, monggo. Jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom. Lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah, kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi, yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah, ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah, 2023 hingga bulan Maret Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada juga. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah, kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini. Ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak, yang saya takut ini, karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? Dua kali ya.
2 kali. Nah, jadi yang terjadi, sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar. Kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya juga nggak berani. Ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.063.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779, kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga, ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako
kemudian PKH menerima PKH dan sembako itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000, kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal dia yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan, jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian, yang sembako sekian, kemudian PKH dan sembako sekian, kemudian yang YAPI itu 370 sekian, kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita nutkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul, boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Enggak usah ya? Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya, tapi saya mohon izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah, nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan,
apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi, bikin rapat kerja lagi. Nah, jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang. Nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini, Bu. Saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah ini ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal, Bu. Yaitu seorang pedagang beras, Bu, mendapatkan alokasi dana bansos ya. Waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah, di Kabupaten Jepara ya, itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan, Bu, ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta, Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021, Bu. Ya, ini kebetulan, Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Bu, PJ ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini ya. Ini harga berasnya itu 8.500, Bu, pada waktu itu. Ini disampaikan di sini ya. Ini disampaikan kepada kami sehingga ini minta pertolongan, Bu, karena ini terus terang ini uang bank yang dia uang bank, Bu, yang dia pakai Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih, Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu, daripada ini terus terang Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan Perusda katanya suruh menyelesaikan, tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan, ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum ya, jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah, ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu, dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana, Bu. Kasihan, Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo, Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama, Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu.
ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu, seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground, PA Ground. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Ground. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu, karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah, ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan. Rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam, itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana, jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya, Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menq. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu. Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat.
apa masyarakat miskin itu harus dipunahkan? Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa Ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin, untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah, kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan, jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah, ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Andai kan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000, nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya, dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan? Terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan KW. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri, mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini hak, sertifikat hak milik, begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu, kalau kita enggak. Karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya.
Jadi bukan kemudian kita masalahkan masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita nggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan nggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun. Saya khawatir kita nggak bisa karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani. Nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa? Namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Kerja di luar, ya. Ini, jadi itu, Bu. Jadi saya khawatir makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini, Bu, pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini, Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biasa sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga, Ibu. Tadi itu masalahnya, Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa. Jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan. Jadi permakanan begitu, Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai, begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga, ya memang karena anggaran kita terbatas, Bu. Jadi mohon maaf, kami belum bisa. Nah, kemudian yang diblokir ini, Bu. Saya juga izin Bu Menteri sebentar ya, mengenai buruh migran kan, Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran, Bu Menteri, buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI, tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri, karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu, Bu. Sehingga maksud saya, ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk
hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal. Yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa pamannya, kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu, Bu. Karena Ya, setiap warga negara Indonesia, kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab ke Kementerian Ketenagakerjaan, menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial, Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya, Bapak. Jadi apa namanya, sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya nggak tega saya, Pak. Mohon maaf. Jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya, BP2MI, pemulangannya mereka, kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat, Bu. Jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih. Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang, Bu, ini cerita betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh, kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian yang diblokir Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh, terus kemudian berakibat hukum, itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan ini susah ini. Jadi saya ya kita berusaha Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya. Lihat perjuangannya harus seperti itu. Begitu. Itu sebetulnya mana ya? Saya tidak bisa cerita. Seperti itu. Tapi kami berusaha, Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar Bu, paling ujung kanan. Ini Bu. biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Tindas Bu, saya Bu. Pak Asli, Pak Asli dan Kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah kalau ada waktu dikit lagi ya. Oh, tadi udah minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran. Saya tidak banyak, tadi saya memang melihat
sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu, tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah, ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat, ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya, saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri, karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi, dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat ini perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan sembako sejak November 2022 itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa itu. Nanti tolong tuh kemudian supaya bisa diklirkan lah. Dan yang kemudian paling terakhir ini, saya mendapatkan beberapa pengaduan dari teman-teman pendamping Bu, bahwa sekarang ini mereka mendapatkan semacam tugas tambahan. Misalnya pendataan kemiskinan, dan kemudian juga pendataan anak yatim piatu, dan bahkan mereka kerjanya juga di lintas kecamatan. Mungkin kalau di perkotaan saya kira ini tidak menjadi masalah besar, tapi ketika mereka yang berada di kabupaten ini saya kira juga cukup jauh. Ini bukan berarti mereka tidak
ingin untuk kemudian menjalankan tugas itu, mereka tetap siap dan siaga. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu mereka mengatakan semua kami tepar Pak, karena kemudian dikejar dengan waktu. Nah, oleh karena itu hanya minta perhatian saja supaya ada tambahan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun saya tahulah bahwa situasi ini juga tidak mudah ya, tapi ini merupakan satu amanat yang harus disampaikan karena teman-teman perlu diapresiasi. Saya kira teman-teman pendamping ini luar biasa kerja mereka di lapangan. Walaupun ada 1-2 yang sebenarnya juga memang perlu perhatian khusus, tapi kemudian secara umum overallnya mereka ini luar biasa. Saya berikan apresiasi di lapangan yang kerja mereka memang tidak mengenal lelah. Dan ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sederhana tapi bisa mewakili teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Haidir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Komisi 8. Saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Pertama sekali saya menanggapi masalah uang yang diblokir. Sebenarnya kami semua pada tahu, Bu, bukan Ibu Dinas Sosial saja yang diblokir. Yang lain-lain banyak, Bu, kita paham. Tapi mudah-mudahan Ibu tetap berjuang untuk dapat bisa menjalankan program-program yang sudah terprogramkan itu. Malahan ada berita terbalik, Ibu. Ini dari kawan saya ini, mungkin nggak sempat beliau bicara. Ada berita Menteri Sosial menggelontorkan uang 400, Menteri Keuangan menggelontorkan 476 triliun kepada Menteri Sosial. Katanya begitu, Bu. Ini ada beritanya. Jadi saya nyampaikan saja ini. Jadi beliau ini 476 triliun. Bantuan sosial. Iya. Jadi saya takut beliau ini nanti nggak dapat waktu karena Ibu mau berangkat, saya nyampein. Itu Bu Menteri. Tapi kalau dapat nanti disampaikan oleh Bapak ini nanti lagi lebih baik lagi. Terus Bu Menteri, saya tadi tentang rumah sejahtera terpadu. Tadi Bu Esti masalah tanah. Kalau saya nggak salah, kalau di tempat kami tanah itu bisa diminta dari kelurahan saja keterangannya. Aman, Pak Westi. Artinya keterangan dari lurah, bahasa itu dia penunggunya apa segala macam. Ya, selesailah yang periode kemarin semua menjadi bagi kami saya di dapil saya, Bu Menteri. Perumahan sejahtera terpadu ini unggulan dari kami rasanya, karena jumlahnya agak banyak. Nah, makanya banyak yang minta nih sekarang nih. Kira-kira saya daripada waktu mepet, saya bilang siapkan saja persiapan persyaratannya. Jadi nanti Ibu Menteri mengasih sen ada kesempatan untuk diberikan lagi, kami dah tinggal siap gitu loh. Jadi mudah-mudahan kami doakan Ibu Menteri tetap produk unggulan ini tetap berjalan, dan kami sangat mengharapkannya bantuan lagi Ibu Menteri. Dan yang kedua, kalau ada yang mungkin, kalau ada yang bisa dibawa di bulan Ramadan ini, kalau nggak sempat Ibu Menteri menyalurkan pakai pendamping, pakai PKH atau segala macam, kami siap membantunya Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pikir waktunya pas ya. Ini masih ada waktu 5 menit atau plus untuk Bu Menteri bisa merespon 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bu Menteri. Jadi memang untuk belanja pegawai itu di bulan-bulan akhir. Jadi di bulan akhir
Jadi kalau sekarang masih kita bayar, tapi kalau nanti sampai akhir ya nggak bisa bayar gitu. Nah kemudian Bu Anissa, kemudian RSC tahun lalu kita akan upayakan tahun ini kita bisa jalan. Memang saya tahu itu ya, saya kebetulan ya ke lapangan Ibu. Jadi saya tahu persis bagaimana impact-nya kepada kondisi masyarakat. Nah karena itu kemarin kita coba cari dari mana yang nggak kepakai ini, oke. Akhirnya kita ketemu, insya Allah kita hanya revisi internal ya, apa namanya? Apa? POK, itu mekanismenya apa? Ke DJA ya? Ke DJA saja ya. Insya Allah kita akan kembalikan seperti kemarin gitu. Kita usahakan kembalikan seperti kemarin. Nah kemudian yang apa namanya, yang pena ini saya juga nggak tahu ini Dirjennya ngomong enggak itu Pak, ada pernyataan apapun gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang apa namanya tadi, yang atensi utama untuk RSD Mapena. Apa? Pak Bukhari, blokir yang dicairkan, gimana caranya blokir itu bisa dicairkan, terus kemudian RSD ini atensi utamanya itu ini. Kemudian pengaduan tambahan ini. Pengaduan, oh tambahan. Enggak Pak, kita nggak mungkin itu nambah. Ini aja masih diblokir juga itu untuk anggaran. Tapi itu di bulan terakhir, berapa bulan ya? 3 bulan. Yang TKSK sama 3 bulan terakhir. Itu jadi kami nggak mungkin nambah Pak. Ini aja udah. Saya juga mir-mir betul ini Pak. Ini yang Kanjuruan ini kami kemarin ganti itu utang berapa ya kita? Totalnya? Masih itu minus gitu Pak. Yang untuk apa? Untuk santunan. Santunan saya kok jadi ini ya. Nah kemudian yang berikutnya sebetulnya kalau untuk pendataan miskin itu daerah yang minta Pak. Karena itu data tetap kami lewatkan daerah. Jadi kami punya sesuai undang-undang itu tetap lewat daerah Pak. Saya nggak tahu ini apa ini, pendamping ini apa ya? Itu Bu, yang untuk YAPI waktu itu Bu. Yang untuk YAPI? Iya karena YAPI kan tidak ada yang YAPI dan data kemiskinan Bu? Iya. Kemiskinan itu iya P3KI itu Bu. Iya, P3KI. Oh iya, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami dapat data yang P3KI itu loh Pak. Yang dari apa namanya? BKKBN. Nah kami kan cek, kami nggak punya karena data itu banyak yang nggak ada di TTKS. Jadi kami minta bantuan, ya udah sekali itu aja Pak. Untuk ngecek apakah miskin, karena dikatakan miskin ekstrem gitu. Nah tapi kita punya datanya sekarang Pak. Itu dibantu itu aja Pak kita minta bantuan. Ya bukan rutin. Nah kemudian yang berikutnya tadi itu Pak yang dikasih itu perlinsos, perlindungan sosial. Itu ada di PLN, ada di Pertamina. Jadi yang di kami itu 74 triliun bansos itu Pak. Kami nggak ada lagi. Dan ini sudah saya jelaskan. Tidak ada uang anggaran kami cuma 74, 78. 476 gimana? Itu gimana 476 lompatnya uang apa ya diambil. Nah, Bu Menteri, izin Bu Menteri, ini di berbagai media sosial. Dan kebetulan di posting ada Ibu Menteri di sampingnya. Sehingga kita perlu klarifikasi juga. Itu di Malang. Jadi yang gitu. Dimaksud kalau di Kementerian Sosial itu bunyinya itu bantuan sosial, Pak. Kalau perlindungan sosial itu program lebih gede, lebih tinggi. Jadi ada beberapa kementerian yang nangani itu ngurucut gini namanya perlindungan sosial. Jadi induknya gitu loh, Pak. Nah, bantuan sosial 74 triliun, kemudian ada yang kisah dana, kemudian subsidi energi, ada subsidi listrik, ada lagi apa namanya? Apa ya? Yang Pertamina, pupuk, ada gitu Pak. Itu yang 470. Kalau ya, benar itu Bu, tapi narasi di media itu
yang menyatakan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah jelaskan, gimana kalau pengennya nulis begitu Pak? Saya kan ya susah. Yang penting kan tidak ada dusta Pak. Ya toh, nggak ada dusta, saya nggak berani bohong. Ini ada malaikat mungkar nakir ini di sisi kanan saya, kanan kiri saya. Nah, untuk RST begitu Bu, udah clear ya untuk tanah RST. Itu udah. Ya, saya kira begitu Bu. Ya, pas ya waktunya ya jam 16.00. Ini kesimpulannya nih kayaknya juga cuma 1 poin. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar 14.491.380.336 rupiah sampai tanggal 27 Maret 2023 atau sekitar 18,54% dari pagu anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar 78.179.586.686.000 rupiah. Nah, mengenai respon dari automatic adjustment, saya rasa itu di wilayah kita nanti membicarakannya dengan Banggar. Bagi teman-teman yang bertugas di Banggar, mungkin ini bisa jadi pembahasan juga menyangkut anggaran pemerintah di dalam badan anggaran DPR. Mungkin itu poinnya 1 aja. Dan mengenai beberapa tadi pertanyaan teman-teman yang saya rasa sudah direspon oleh Bu Menteri dengan jelas ya, program RST, lalu juga PKH, PENA, saya rasa itu sudah dengan jelas dijawab oleh Bu Menteri. Gimana Ibu? Sudah ya? Sudah, jadi rapat saya rasa bisa segera ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat hari ini kami tutup. Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan STMSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Nih. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan quorum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023
beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan, dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga, dan mengharapkan dapat penjelasan kembali. Lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.179.586.000 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar, dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama, pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar Bansos BLT dan BBM, dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara.
Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. Lima orang ini Pak Don, Pak Luhur, Pak Suwadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343 miliar 61.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78 triliun 179 miliar sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun. Jadi turun anggaran kami. Nah, kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah, berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar, mencakup bilangnya bantuan dari bantuan dan YAPI non-COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf, respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah pena, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK, ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah, sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.412.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.800.000
592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7.139.139.550.000. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022, karena saya tahu persis juga, saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang, Ibu, untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos Pena, ini yang Pena. Kemudian ini sebaran KPM Pena yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk Pena itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak. Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah, ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha Pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training. Bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan Pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut monggo, jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom.
lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah 2023 hingga bulan Maret, Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada jumlah. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini. Ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak yang saya takut ini. Karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? 2 kali ya. 2 kali. Nah, jadi yang terjadi sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar. Kalau rata-rata. Untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian
sepertinya saya juga nggak berani, ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.000, 63.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779, kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga, ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako, kemudian PKH menerima PKH dan sembako itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000. Kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal di yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan. Jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian. Yang sembako sekian. Kemudian PKH dan sembako sekian. Kemudian yang YAPI itu 370 sekian. Kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya
itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita nutkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Enggak usah ya? Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya tapi saya mohon izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan, apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi, bikin rapat kerja lagi. Nah jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang, nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif, silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini Bu, saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah itu ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal Bu, yaitu seorang pedagang beras Bu mendapatkan alokasi dana bansos ya waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah di kabupaten sebenarnya Kabupaten Jepara ya. Itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan Bu ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021 Bu. Ya, ini kebetulan Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ Bu.
PJ ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini ya. Ini harga berasnya itu 8.500 Bu pada waktu itu. Ini disampaikan di sini ya. Ini disampaikan kepada kami sehingga ini minta pertolongan Bu, karena ini terus terang ini uang bank yang dia uang bank Bu yang dia pakai, Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu, daripada ini terus terang Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan Perusda katanya suruh menyelesaikan, tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan, ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum ya, jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu, dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana Bu. Kasihan Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu. Ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground, PA Ground. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Ground. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin
Alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu, mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menkyu. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu. Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat. Apa? Masyarakat miskin itu harus dipunahkan. Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa Ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan, jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Adekan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000. Nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara
melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya. Dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan, terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan kawin. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini sertifikat hak milik begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini. Nah saya kira itu perlu kejelasan gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu. Kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya. Jadi bukan kemudian kita masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita enggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan enggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI. Jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun. Saya khawatir kita nggak bisa karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani. Nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa? Badan apa? Namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada contoh yang berhasil, Bu? Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Di kerja di luar, ya. Ini, jadi itu Bu. Jadi saya khawatir makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini Bu, pasca dia
Pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biaya sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga Ibu. Tadi itu masalahnya Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa, jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan, jadi permakanan begitu Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga ya memang karena anggaran kita terbatas Bu. Jadi mohon maaf kami belum bisa. Nah, kemudian yang diblokir ini Bu, saya juga izin Bu Menteri sebentar ya. Mengenai buruh migran kan Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran, Bu Menteri, buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ke ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu Bu. Sehingga maksud saya, ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal. Yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa pamannya, kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu Bu. Karena ya, setiap warga negara Indonesia kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial, Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya Bapak, jadi apa namanya, sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya nggak tega saya Pak, mohon maaf. Jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya, BP2MI, pemulangannya mereka, kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat Bu, jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih.
Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang Bu ini cerita, betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang diblokir Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi-pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena. Itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh. Terus kemudian berakibat hukum. Itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan. Ini susah ini. Jadi saya ya kita berusaha Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya lihat perjuangannya harus seperti itu. Begitu. Itu sebetulnya mana ya, saya tidak bisa cerita. Seperti itu. Tapi kami berusaha, Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar Bu, paling ujung kanan. Ini biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Saya Bu. Pak Asli, Pak Asli dan kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah. Kalau ada waktu dikit lagi ya. Oh, tadi udah minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran. Saya tidak banyak, tadi saya memang melihat sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu, tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah, ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini
ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat. Ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan, Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya, saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri, karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi, dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat nih perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan sembako sejak November 2022 itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa itu. Nanti tolong tuh kemudian supaya bisa diklirkan lah. Dan yang kemudian paling terakhir ini, saya mendapatkan beberapa pengaduan dari teman-teman pendamping Bu, bahwa sekarang ini mereka mendapatkan semacam tugas tambahan. Misalnya pendataan kemiskinan, dan kemudian juga pendataan anak yatim piatu, dan bahkan mereka kerjanya juga di lintas kecamatan. Mungkin kalau di perkotaan saya kira ini tidak menjadi masalah besar, tapi ketika mereka yang berada di kabupaten ini saya kira juga cukup jauh. Ini bukan berarti mereka tidak ingin untuk kemudian menjalankan tugas itu. Mereka tetap siap dan siaga, bahkan beberapa bulan yang lalu itu mereka mengatakan semua kami tepar Pak, karena kemudian dikejar dengan waktu. Nah oleh karena itu hanya minta perhatian saja supaya ada tambahan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun saya tahulah bahwa situasi ini juga tidak mudah ya, tapi ini merupakan satu amanat yang harus disampaikan karena teman-teman perlu diapresiasi. Saya kira teman-teman pendamping ini luar biasa kerja mereka di lapangan. Walaupun ada 1-2 yang sebenarnya juga memang perlu perhatian khusus, tapi kemudian secara umum overallnya mereka ini luar biasa. Saya berikan apresiasi di lapangan yang kerja mereka memang tidak mengenal lelah, dan ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sederhana tapi bisa mewakili teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Khaidir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Komisi 8. Saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Pertama sekali saya menanggapi masalah uang yang diblokir. Sebenarnya kami semua pada tahu Bu, bukan Ibu Dinas Sosial saja yang diblokir. Yang lain-lain banyak Bu, kita paham. Tapi mudah-mudahan Ibu tetap berjuang untuk dapat bisa menjalankan program-program yang sudah terprogramkan itu. Malahan ada berita terbalik Bu, ini dari kawan saya ini, mungkin nggak sempat beliau bicara.
ada berita Menteri Sosial menggelontorkan uang 400, Menteri Keuangan menggelontorkan 476 triliun kepada Menteri Sosial. Katanya begitu, Bu. Ini ada beritanya. Jadi saya nyampaikan saja ini. Jadi beliau ini 476 triliun. Bantuan sosial. Iya, jadi saya takut beliau ini nanti nggak dapat waktu karena Ibu mau berangkat, saya nyampein. Itu Bu Menteri. Tapi kalau dapat nanti disampaikan oleh Bapak ini nanti lagi lebih baik lagi. Terus Bu Menteri, saya tadi tentang rumah sejahtera terpadu. Tadi Bu Esti masalah tanah. Kalau saya nggak salah, kalau di tempat kami tanah itu bisa diminta dari kelurahan saja keterangannya. Aman Pak Bu Esti. Artinya keterangan dari lurah bahasa itu dia penunggunya apa segala macam. Ya, selesailah yang periode kemarin semua menjadi bagi kami saya di dapil saya Bu Menteri. Perumahan sejahtera terpadu ini unggulan dari kami rasanya. Karena jumlahnya agak banyak. Nah makanya banyak yang minta nih sekarang nih. Kira-kira saya daripada waktu mepet, saya bilang siapkan saja persiapan persyaratannya. Jadi nanti Ibu Menteri mengasih sen ada kesempatan untuk diberikan lagi, kami dah tinggal siap gitu loh. Jadi mudah-mudahan kami doakan Ibu Menteri tetap produk unggulan ini tetap berjalan. Dan kami sangat mengharapkannya bantuan lagi Bu Menteri. Dan yang kedua, kalau ada yang bisa dibawa di bulan Ramadan ini, kalau nggak sempat Ibu Menteri menyalurkan pakai pendamping, pakai PKH atau segala macam, kami siap membantunya Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pikir waktunya pas ya. Ini masih ada waktu 5 menit atau plus untuk Bu Menteri bisa merespon 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bu Menteri. Jadi memang untuk belanja pegawai itu di bulan-bulan akhir. Jadi di bulan akhir jadi kalau sekarang masih kita bayar, tapi kalau nanti sampai akhir ya nggak bisa bayar gitu. Nah kemudian Bu Anissa, kemudian RSC tahun lalu kita akan upayakan tahun ini kita bisa jalan. Memang saya tahu itu ya, saya kebetulan ya ke lapangan Ibu. Jadi saya tahu persis bagaimana impact-nya kepada kondisi masyarakat. Nah karena itu kemarin kita coba cari dari mana yang nggak kepakai ini oke. Akhirnya kita ketemu, insya Allah kita hanya revisi internal ya, apa namanya? Apa? POK itu mekanismenya ke DJA ya, ke DJA saja ya. Insya Allah kita akan kembalikan seperti kemarin gitu. Kita usahakan kembalikan seperti kemarin. Nah kemudian yang yang pena ini saya juga nggak tahu ini Dirjennya ngomong enggak itu Pak, ada pernyataan apapun gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang yang atensi utama untuk RST Mapena. Apa? Oke, Pak Bupori, blokir yang dicairkan, gimana caranya blokir itu bisa dicairkan, terus kemudian RST ini atensi utamanya itu ini. Kemudian pengaduan tambahan ini. Pengaduan, tambahan. Enggak Pak, kita nggak mungkin itu nambah. Ini aja masih diblokir juga itu untuk anggaran. Tapi itu di bulan terakhir, berapa bulan ya? 3 bulan. Yang TKSK sama 3 bulan terakhir. Itu jadi kami nggak mungkin nambah Pak. Ini aja udah. Saya juga mir-mir betul ini Pak. Ini yang Kanjuruan ini kami kemarin ganti itu utang berapa ya kita? Totalnya? Masih itu minus gitu Pak.
Yang untuk apa? Untuk santunan. Santunan, saya kok jadi ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sebetulnya kalau untuk pendataan miskin itu daerah yang minta, Pak. Karena itu data tetap kami lewatkan daerah. Jadi kami punya sesuai undang-undang itu tetap lewat daerah, Pak. Saya nggak tahu ini apa ini, pendamping ini apa ya? Itu Bu, yang untuk YAPI waktu itu Bu. Yang untuk YAPI? Iya, karena YAPI kan tidak ada yang YAPI dan data kemiskinan, Bu. Iya. Kemiskinan itu iya P3KI itu Bu. Iya, P3KI. Oh iya, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami dapat data yang P3KI itu loh Pak. Yang dari apa namanya? BKKBN. Nah kami kan cek, kami nggak punya karena data itu banyak yang nggak ada di TTKS. Jadi kami minta bantuan, ya udah sekali itu aja Pak. Untuk ngecek apakah miskin, karena dikatakan miskin ekstrem gitu. Nah tapi kita punya datanya sekarang Pak. Itu dibantu itu aja Pak kita minta bantuan. Ya bukan rutin. Nah kemudian yang berikutnya tadi itu Pak yang dikasih itu perlinsos, perlindungan sosial. Itu ada di PLN, ada di Pertamina. Jadi yang di kami itu 74 triliun bansos itu Pak. Kami nggak ada lagi. Dan ini sudah saya jelaskan. Nggak ada uang anggaran kami cuma 74, 78. 476 gimana? Itu gimana 476 lompatnya uang apa ya diambil. Nah, Bu Menteri, izin Bu Menteri, ini di berbagai media sosial. Dan kebetulan di posting ada Ibu Menteri di sampingnya. Sehingga kita perlu klarifikasi juga. Itu di Malang. Jadi yang gitu. dimaksud kalau di Kementerian Sosial itu bunyinya itu bantuan sosial, Pak. Kalau perlindungan sosial itu program lebih gede, lebih tinggi. Jadi ada beberapa kementerian yang nangani itu ngurucut gini namanya perlindungan sosial. Jadi induknya gitu loh, Pak. Nah, bantuan sosial 74 triliun, kemudian ada yang desa dana, kemudian subsidi energi, ada subsidi listrik, ada lagi apa namanya? Apa ya? Yang Pertamina, pupuk. Ada gitu, Pak. Itu yang 470. Kalau ya, benar segitu, itu Bu, tapi narasi di media itu yang menyatakan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah jelaskan, gimana kalau pengennya nulis begitu, Pak. Saya kan ya susah. Yang penting kan tidak ada dusta, Pak. Ya tahu, nggak ada dusta, saya nggak berani bohong. Ini ada malaikat mungkar nakir ini di sisi kanan saya, kanan kiri saya. Nah, untuk RST begitu Bu, udah clear ya untuk tanah RST. Itu udah. Ya, saya kira begitu Bu. Ya, pas ya waktunya ya jam 16.00. Ini kesimpulannya nih kayaknya juga cuma 1 poin. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar 14.494.301.380.336 rupiah sampai tanggal 27 Maret 2023 atau sekitar 18,54% dari pagu anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar 78.179.586.686.000 rupiah. Nah, mengenai respon dari automatic adjustment, saya rasa itu di wilayah kita nanti membicarakannya dengan Banggar. Bagi teman-teman yang bertugas di Banggar, mungkin ini bisa jadi pembahasan juga menyangkut anggaran pemerintah di dalam badan anggaran DPR. Mungkin itu poinnya 1 aja. Dan mengenai beberapa tadi pertanyaan teman-teman yang saya rasa sudah direspon oleh Bu Menteri dengan jelas ya, program RST, lalu juga PKH, PENA, saya rasa itu sudah dengan jelas dijawab oleh Bu Menteri. Gimana Ibu? Sudah ya?
Sudah, jadi rapat saya rasa bisa segera ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat hari ini kami tutup. Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan ST MSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan quorum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga. Dan mengharapkan dapat penjelasan kembali, lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.9.586.686.000 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut
dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama, pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar Bansos BLT dan BBM, dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara. Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. 5 orang ini, Pak Don, Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343 miliar 61.000.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78 triliun 179 miliar sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun, jadi turun anggaran kami. Nah kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk di Jenresos, anggaran
Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar, mencakup bilangnya bantuan dan YAPI non-COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini apa namanya media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, ada kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah PENA, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping atau setara dengan 7 triliun 412 miliar 683 juta 600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7 triliun 163 miliar 139 juta 550.000. Nah, kemudian kalau kita bandingkan tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM, sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal, sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022, karena saya tahu persis juga saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang Ibu untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos PENA, ini yang PENA. Kemudian ini sebaran KPM PENA yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk PENA itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak. Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini
harus ada pernyataan begini-begini. Ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training, bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut monggo, jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom. Lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah 2023 hingga bulan Maret, Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada juga. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak yang saya takut ini, karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? 2 kali ya. 2 kali. Nah,
Jadi yang terjadi, sekali lagi ya Bu, baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar, kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya juga nggak berani. Ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin. Itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.063.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779, kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga, ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako, kemudian PKH menerima PKH dan sembako
itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000, kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal dia yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan, jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian, yang sembako sekian, kemudian PKH dan sembako sekian, kemudian yang YAPI itu 370 sekian, kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita notkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul, boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Ya usah ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan, karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya, tapi saya mau izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah, nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan. Apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi.
bikin rapat kerja lagi. Nah, jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang. Nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini, Bu. Saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah itu ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal, Bu. Yaitu seorang pedagang beras, Bu, mendapatkan alokasi dana bansos ya. Waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah, di Kabupaten Jepara ya, itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan Bu ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta, Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021, Bu. Ya, ini kebetulan, Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Bu, PJ ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini ya. Ini harga berasnya itu 8.500, Bu, pada waktu itu. Ini disampaikan di sini ya. Ini disampaikan kepada kami sehingga ini minta pertolongan, Bu, karena ini terus terang ini uang bank. Yang dia uang bank, Bu, yang dia pakai Bank BRI juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih, Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu daripada ini terus terang. Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan Perusda katanya sudah suruh menyelesaikan. Tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum ya. Jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah, ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana, Bu. Kasihan, Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo, Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu. Ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu, seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground.
PA Gron. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Gron. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan. Rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam, itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana, jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menq. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu? Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat. Apa? Masyarakat miskin itu harus dipunahkan. Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan
Jasa ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin, untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa. Tetapi apalagi untuk menambah ekonomi. Kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah, kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan. Jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu. Kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah, ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Andaikan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000, nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya. Dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan, terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan KW. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini hak, sertifikat hak milik, begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan, gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu, kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya. Jadi bukan kemudian kita masalahkan masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah
sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita nggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan nggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan, itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun, saya khawatir kita nggak bisa. Karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani, nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada contoh yang berhasil, Bu? Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Kerja di luar, ya. Ini, jadi itu Bu. Jadi saya khawatir makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini Bu, pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biaya sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga Ibu. Tadi itu masalahnya Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa, jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan. Jadi permakanan begitu Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga ya memang karena anggaran kita terbatas Bu. Jadi mohon maaf kami belum bisa. Nah kemudian yang diblokir ini Bu, saya juga. Izin Bu Menteri sebentar ya. Mengenai buruh migran kan Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran Bu Menteri. Buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu Bu. Sehingga maksud saya, ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal.
yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa pamannya, kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu, Bu. Karena ya, setiap warga negara Indonesia kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab ke Kementerian Ketenagakerjaan menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial, Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya, Bapak. Jadi apa namanya, sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya nggak tega saya, Pak. Mohon maaf. Jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya, BP2MI, pemulangannya mereka, kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat, Bu. Jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih. Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang, Bu, ini cerita betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh, kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian yang diblokir, Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh, terus kemudian berakibat hukum, itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan ini susah ini. Jadi saya ya kita berusaha, Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya. Lihat perjuangannya harus seperti itu. Begitu. Itu sebetulnya mana ya? Saya tidak bisa cerita. Seperti itu. Tapi kami berusaha, Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar, Bu, paling ujung kanan. Ini Bu. biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Tindas, Bu. Saya, Bu. Pak Asli, Pak Asli dan Kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah kalau ada waktu dikit lagi ya. Oh, tadi udah minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran. Saya tidak banyak, tadi saya memang melihat sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu, tentu menjadi pemikiran kita.
Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah, ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat. Ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan, Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya, saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri, karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi, dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat nih perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan sembako sejak November 2022 itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa itu. Nanti tolong tuh kemudian supaya bisa diklirkan lah. Dan yang kemudian paling terakhir ini, saya mendapatkan beberapa pengaduan dari teman-teman pendamping Bu, bahwa sekarang ini mereka mendapatkan semacam tugas tambahan. Misalnya pendataan kemiskinan, dan kemudian juga pendataan anak yatim piatu. Dan bahkan mereka kerjanya juga di lintas kecamatan. Mungkin kalau di perkotaan saya kira ini tidak menjadi masalah besar, tapi ketika mereka-mereka yang berada di kabupaten ini saya kira juga cukup jauh. Ini bukan berarti mereka tidak ingin untuk kemudian menjalankan tugas itu. Mereka tetap siap dan siaga, bahkan beberapa bulan yang lalu itu mereka mengatakan semua kami tepar Pak, karena kemudian dikejar dengan waktu.
Nah, oleh karena itu hanya minta perhatian saja supaya ada tambahan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun saya tahulah bahwa situasi ini juga tidak mudah ya, tapi ini merupakan satu amanat yang harus disampaikan karena teman-teman perlu diapresiasi. Saya kira teman-teman pendamping ini luar biasa kerja mereka di lapangan. Walaupun ada 1-2 yang sebenarnya juga memang perlu perhatian khusus, tapi kemudian secara umum overallnya mereka ini luar biasa. Saya berikan apresiasi di lapangan yang kerja mereka memang tidak mengenal lelah. Dan ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sederhana tapi bisa mewakili teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Khaidir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Komisi 8. Saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Pertama sekali saya menanggapi masalah uang yang diblokir. Sebenarnya kami semua pada tahu, Bu, bukan Ibu Dinas Sosial saja yang diblokir. Yang lain-lain banyak, Bu, kita paham. Tapi mudah-mudahan Ibu tetap berjuang untuk dapat bisa menjalankan program-program yang sudah terprogramkan itu. Malahan ada berita terbalik, Ibu. Ini dari kawan saya ini, mungkin nggak sempat beliau bicara. Ada berita Menteri Sosial menggelontorkan uang 400, Menteri Keuangan menggelontorkan 476 triliun kepada Menteri Sosial. Katanya begitu, Bu. Ini ada beritanya. Jadi saya nyampaikan saja ini. Jadi beliau ini 476 triliun. Bantuan sosial. Iya. Jadi saya takut beliau ini nanti nggak dapat waktu karena Ibu mau berangkat, saya nyampein. Itu Bu Menteri. Tapi kalau dapat nanti disampaikan oleh Bapak ini nanti lagi lebih baik lagi. Terus Bu Menteri, saya tadi tentang rumah sejahtera terpadu. Tadi Bu Esti masalah tanah. Kalau saya nggak salah, kalau di tempat kami tanah itu bisa diminta dari kelurahan saja keterangannya. Aman, Pak Westi. Artinya keterangan dari lurah, bahasa itu dia penunggunya apa segala macam. Ya, selesailah yang periode kemarin semua menjadi bagi kami saya di dapil saya, Bu Menteri. Perumahan sejahtera terpadu ini unggulan dari kami rasanya karena jumlahnya agak banyak. Nah, makanya banyak yang minta nih sekarang nih. Kira-kira saya daripada waktu mepet, saya bilang siapkan saja persiapan persyaratannya. Jadi nanti Ibu Menteri mengasih sen ada kesempatan untuk diberikan lagi, kami dah tinggal siap gitu loh. Jadi mudah-mudahan kami doakan Ibu Menteri tetap produk unggulan ini tetap berjalan dan kami sangat mengharapkannya bantuan lagi Ibu Menteri. Dan yang kedua, kalau ada yang mungkin bisa dibawa di bulan Ramadan ini, kalau nggak sempat Ibu Menteri menyalurkan pakai pendamping, pakai PKH atau segala macam, kami siap membantunya Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pikir waktunya pas ya. Ini masih ada waktu 5 menit atau plus untuk Bu Menteri bisa merespon 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bu Menteri. Jadi memang untuk belanja pegawai itu di bulan-bulan akhir. Jadi di bulan akhir jadi kalau sekarang masih kita bayar, tapi kalau nanti sampai akhir ya nggak bisa bayar gitu. Nah kemudian Bu Anissa, kemudian RSC tahun lalu
kita akan upayakan tahun ini kita bisa jalan. Memang saya tahu itu, ya saya kebetulan ya ke lapangan Ibu. Jadi saya tahu persis bagaimana impact-nya kepada kondisi masyarakat. Nah, karena itu kemarin kita coba cari dari mana yang nggak kepakai ini, oke. Akhirnya kita ketemu, insya Allah kita hanya revisi internal ya. Apa namanya? Apa? POK, itu mekanismenya apa? Ke DJA ya? Ke DJA saja ya. Insya Allah kita akan kembalikan seperti kemarin gitu. Kita usahakan kembalikan seperti kemarin. Nah kemudian yang apa namanya, yang pena ini saya juga nggak tahu ini Dirjennya ngomong enggak itu Pak, ada pernyataan apapun gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang apa namanya tadi, yang atensi utama untuk RSD Mapena. Apa? Oke, Pak Bukhari, blokir yang dicairkan, gimana caranya blokir itu bisa dicairkan, terus kemudian RSD ini atensi utamanya itu ini. Kemudian pengaduan tambahan ini. Pengaduan, oh tambahan. Enggak Pak, kita nggak mungkin itu nambah. Ini aja masih diblokir juga itu untuk anggaran. Tapi itu di bulan terakhir, berapa bulan ya? 3 bulan. Yang TKSK sama 3 bulan terakhir. Itu jadi kami nggak mungkin nambah Pak. Ini aja udah. Saya juga mir-mir betul ini Pak. Ini yang Kanjuruan ini kami kemarin ganti itu utang berapa ya kita? Totalnya? Masih itu minus gitu Pak. Yang untuk apa? Untuk santunan. Santunan, saya kok jadi ini ya. Nah kemudian yang berikutnya, sebetulnya kalau untuk pendataan miskin itu daerah yang minta Pak. Karena itu data tetap kami lewatkan daerah. Jadi kami punya sesuai undang-undang itu tetap lewat daerah Pak. Saya nggak tahu ini apa ini, pendamping ini apa ya? Itu Bu, yang untuk YAPI waktu itu Bu. Yang untuk YAPI? Iya, karena YAPI kan tidak ada yang YAPI dan data kemiskinan Bu? Iya. Kemiskinan itu, iya P3KI itu Bu. Iya, P3KI. Oh iya, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami dapat data yang P3KI itu loh Pak. Yang dari apa namanya? BKKBN. Nah kami kan cek, kami nggak punya karena data itu banyak yang nggak ada di TTKS. Jadi kami minta bantuan, ya udah sekali itu aja Pak, untuk ngecek apakah miskin, karena dikatakan miskin ekstrem gitu. Nah tapi kita punya datanya sekarang Pak, itu dibantu itu aja Pak, kita minta bantuan. Ya bukan rutin. Nah kemudian yang berikutnya tadi itu Pak, yang dikasih itu perlinsos, perlindungan sosial, itu ada di PLN, ada di Pertamina. Jadi yang di kami itu 74 triliun bansos itu Pak, kami nggak ada lagi. Dan ini sudah saya jelaskan, nggak ada uang anggaran kami cuma 78. 476 gimana? Itu gimana 476 lompatnya, uang apa ya diambil. Nah, Bu Menteri, izin Bu Menteri, ini di berbagai media sosial. Dan kebetulan di posting ada Ibu Menteri di sampingnya. Sehingga kita perlu klarifikasi juga. Itu di Malang. Jadi yang gitu. Dimaksud kalau di Kementerian Sosial itu bunyinya itu bantuan sosial, Pak. Kalau perlindungan sosial itu program lebih gede, lebih tinggi. Jadi ada beberapa kementerian yang nangani itu. Ngurucut gini namanya perlindungan sosial. Jadi induknya gitu loh Pak. Nah bantuan sosial 74 triliun, kemudian ada yang kisah dana, kemudian subsidi energi, ada subsidi listrik, ada lagi apa namanya? Apa ya? Yang Pertamina, pupuk, ada gitu Pak. Itu yang 470. Kalau ya, benar itu Bu, tapi narasi di media itu
yang menyatakan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah jelaskan, gimana kalau pengennya nulis begitu Pak? Saya kan ya susah. Yang penting kan tidak ada dusta Pak. Ya tahu, nggak ada dusta, saya nggak berani bohong. Ini ada malaikat mungkar nakir ini di sisi kanan saya, kanan kiri saya. Nah, untuk RST begitu Bu, udah clear ya untuk tanah RST. Itu udah. Ya, saya kira begitu Bu. Ya, pas ya waktunya ya jam 16.00. Ini kesimpulannya nih kayaknya juga cuma 1 poin. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar 14.491.380.336 rupiah sampai tanggal 27 Maret 2023 atau sekitar 18,54% dari pagu anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar 78.179.586.686.000 rupiah. Nah, mengenai respon dari automatic adjustment, saya rasa itu di wilayah kita nanti membicarakannya dengan Banggar. Bagi teman-teman yang bertugas di Banggar, mungkin ini bisa jadi pembahasan juga menyangkut anggaran pemerintah di dalam badan anggaran DPR. Mungkin itu poinnya 1 aja. Dan mengenai beberapa tadi pertanyaan teman-teman yang saya rasa sudah direspon oleh Bu Menteri dengan jelas ya, program RST, lalu juga PKH, PENA, saya rasa itu sudah dengan jelas dijawab oleh Bu Menteri. Gimana Ibu? Sudah ya? Sudah, jadi rapat saya rasa bisa segera ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat hari ini kami tutup. Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan ST MSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan korum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023
beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan, dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga, dan mengharapkan dapat penjelasan kembali. Lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.359.686.686.000 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar, dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama, pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar Bansos BLT dan BBM, dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara.
Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. Lima orang ini Pak Don, Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343 miliar 61.000.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78 triliun 179 miliar sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun. Jadi turun anggaran kami. Nah, kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah, berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar. Mencakup bilangnya bantuan dari bantuan dan YAPI non COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023 realisasinya 14.494 miliar atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf, respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah PENA, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK, ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.412.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.800.000
592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7.139.139.550.000. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022, karena saya tahu persis juga, saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang, Ibu, untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos Pena, ini yang Pena. Kemudian ini sebaran KPM Pena yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk Pena itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak. Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta, mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha Pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training, bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan Pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut monggo, jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom.
lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah 2023 hingga bulan Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada jumlah. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak yang saya takut ini, karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? 2 kali ya. 2 kali. Nah, jadi yang terjadi sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar. Kalau rata-rata. Untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat Bu, karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian,
sepertinya saya juga nggak berani, ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.000, 63.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779, kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga, ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako, kemudian PKH menerima PKH dan sembako itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000, kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal dia yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan. Jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian. Yang sembako sekian. Kemudian PKH dan sembako sekian. Kemudian yang YAPI itu 370 sekian. Kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya
itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita nutkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul, boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Ya usah ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya tapi saya mohon izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan. Apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi, bikin rapat kerja lagi. Nah jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang. Nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini Bu, saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah itu ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal Bu, yaitu seorang pedagang beras Bu mendapatkan alokasi dana bansos ya waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah di kabupaten sebenarnya Kabupaten Jepara ya, itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan Bu ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021 Bu. Ya, ini kebetulan Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ Bu.
PJ ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini ya. Ini harga berasnya itu 8.500 Bu pada waktu itu. Ini disampaikan di sini ya. Ini disampaikan kepada kami, sehingga ini minta pertolongan Bu, karena ini terus terang ini uang bank yang dia uang bank Bu, yang dia pakai Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu, daripada ini terus terang Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan, dan Perusda katanya sudah suruh menyelesaikan, tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan, ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum ya, jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu, dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana Bu. Kasihan Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu. Ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground, PA Ground. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Ground. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu, karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin
Alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menq. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu. Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat. Apa? Masyarakat miskin itu harus dipunahkan. Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa Ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan, jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu. Kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Adekan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000. Nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara
melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya, dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan? Terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan KW. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri, mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini sertifikat hak milik, begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu, kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya. Jadi bukan kemudian kita masalahkan masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita enggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan enggak, karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun. Saya khawatir kita nggak bisa, karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani. Nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa? Namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada contoh yang berhasil, Bu? Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Di kerja di luar, ya. Ini, jadi itu Bu. Jadi saya khawatir, makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini Bu, pasca dia
Pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biaya sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga Ibu. Tadi itu masalahnya Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa, jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan, jadi permakanan begitu Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga, ya memang karena anggaran kita terbatas Bu, jadi mohon maaf kami belum bisa. Nah kemudian yang diblokir ini Bu, saya juga... Izin Bu Menteri sebentar ya, mengenai buruh migran kan, Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran Bu Menteri, buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ke ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu Bu. Sehingga maksud saya, ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal. Yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa pamannya, kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu Bu. Karena ya, setiap warga negara Indonesia kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab ke Kementerian Ketenagakerjaan menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial, Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya Bapak, jadi apa namanya sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya, nggak tega saya Pak. Mohon maaf, jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya BP2MI, pemulangannya mereka kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat Bu, jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih.
Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang Bu, ini cerita betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang diblokir Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena. Itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh. Terus kemudian berakibat hukum. Itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan. Ini susah ini. Jadi saya ya kita berusaha Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya lihat perjuangannya harus seperti itu, begitu. Itu sebetulnya mana ya, saya tidak bisa cerita seperti itu. Tapi kami berusaha Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar Bu, paling ujung kanan. Ini Bu. Biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Saya Bu. Pak Asli dan Kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah. Kalau ada waktu dikit lagi ya. Tadi udah minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran. Saya tidak banyak. Tadi saya memang melihat sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu, tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah, ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini
ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat. Ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan, Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya, saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri, karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi, dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat nih perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan sembako sejak November 2022 itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa itu. Nanti tolong tuh kemudian supaya bisa diklirkan lah. Dan yang kemudian paling terakhir ini, saya mendapatkan beberapa pengaduan dari teman-teman pendamping Bu, bahwa sekarang ini mereka mendapatkan semacam tugas tambahan. Misalnya pendataan kemiskinan, dan kemudian juga pendataan anak yatim piatu. Dan bahkan mereka kerjanya juga di lintas kecamatan. Mungkin kalau di perkotaan saya kira ini tidak menjadi masalah besar, tapi ketika mereka yang berada di kabupaten ini saya kira juga cukup jauh. Ini bukan berarti mereka tidak ingin untuk kemudian menjalankan tugas itu. Mereka tetap siap dan siaga, bahkan beberapa bulan yang lalu itu mereka mengatakan semua kami tepar Pak, karena kemudian dikejar dengan waktu. Nah oleh karena itu hanya minta perhatian saja supaya ada tambahan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun saya tahulah bahwa situasi ini juga tidak mudah ya, tapi ini merupakan satu amanat yang harus disampaikan karena teman-teman perlu diapresiasi. Saya kira teman-teman pendamping ini luar biasa kerja mereka di lapangan. Walaupun ada 1-2 yang sebenarnya juga memang perlu perhatian khusus, tapi kemudian secara umum overallnya mereka ini luar biasa. Saya berikan apresiasi di lapangan yang kerja mereka memang tidak mengenal lelah, dan ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sederhana tapi bisa mewakili teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Khaidir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Komisi 8. Saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Pertama sekali saya menanggapi masalah uang yang diblokir. Sebenarnya kami semua pada tahu Bu, bukan Ibu Dinas Sosial saja yang diblokir. Yang lain-lain banyak Bu, kita paham. Tapi mudah-mudahan Ibu tetap berjuang untuk dapat bisa menjalankan program-program yang sudah terprogramkan itu. Malahan ada berita terbalik Bu, ini dari kawan saya ini, mungkin nggak sempat beliau bicara.
adalah berita Menteri Sosial menggelontorkan uang 400, Menteri Keuangan menggelontorkan 476 triliun kepada Menteri Sosial. Katanya begitu, Bu. Ini ada beritanya. Jadi saya nyampaikan saja ini. Jadi beliau ini 476 triliun. Bantuan sosial. Iya, jadi saya takut beliau ini nanti nggak dapat waktu karena Ibu mau berangkat, saya nyampein. Itu Bu Menteri. Tapi kalau dapat nanti disampaikan oleh Bapak ini nanti lagi lebih baik lagi. Terus Bu Menteri, saya tadi tentang rumah sejahtera terpadu. Tadi Bu Esti masalah tanah. Kalau saya nggak salah, kalau di tempat kami tanah itu bisa diminta dari kelurahan saja keterangannya. Aman Pak Bu Esti. Artinya keterangan dari lurah, bahasa itu dia penunggunya apa segala macam. Ya, selesailah yang periode kemarin. Semua menjadi bagi kami saya di dapil saya Bu Menteri, perumahan sejahtera terpadu ini unggulan dari kami rasanya karena jumlahnya agak banyak. Nah makanya banyak yang minta nih sekarang nih. Kira-kira saya daripada waktu mepet, saya bilang siapkan saja persiapan persyaratannya. Jadi nanti Ibu Menteri mengasih sen ada kesempatan untuk diberikan lagi, kami dah tinggal siap gitu loh. Jadi mudah-mudahan kami doakan Ibu Menteri tetap produk unggulan ini tetap berjalan dan kami sangat mengharapkannya bantuan lagi Bu Menteri. Dan yang kedua, kalau ada yang mungkin kalau ada yang bisa dibawa di bulan Ramadan ini, kalau nggak sempat Ibu Menteri menyalurkan pakai pendamping, pakai PKH atau segala macam, kami siap membantunya Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pikir waktunya pas ya. Ini masih ada waktu 5 menit atau plus untuk Bu Menteri bisa merespon 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bu Menteri. Jadi memang untuk belanja pegawai itu di bulan-bulan akhir. Jadi di bulan akhir jadi kalau sekarang masih kita bayar, tapi kalau nanti sampai akhir ya nggak bisa bayar gitu. Nah kemudian Bu Anissa, kemudian RSC tahun lalu kita akan upayakan tahun ini kita bisa jalan. Memang saya tahu itu ya, saya kebetulan ya ke POK itu mekanismenya ke DJA ya, ke DJA saja ya. Insya Allah kita akan kembalikan seperti kemarin gitu. Kita usahakan kembalikan seperti kemarin. Nah kemudian yang yang pena ini saya juga nggak tahu ini Dirjennya ngomong enggak itu Pak, ada pernyataan apapun gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang tadi yang atensi utama untuk RST Mapena. Pak Bukhari, blokir yang dicairkan, gimana caranya blokir itu bisa dicairkan, terus kemudian RST ini atensi utamanya itu ini, kemudian pengaduan tambahan ini. Pengaduan, tambahan, enggak Pak, kita nggak mungkin itu nambah, ini aja masih diblokir juga itu untuk anggaran, tapi itu di bulan terakhir, berapa bulan ya? 3 bulan. Yang TKSK sama 3 bulan terakhir, itu jadi kami nggak mungkin nambah Pak, ini aja udah, saya juga mir-mir betul ini Pak, ini yang Kanjuruan ini kami kemarin ganti itu utang berapa ya kita? Totalnya masih itu minus gitu Pak, yang untuk apa? Untuk santunan saya kok jadi ini ya. Nah kemudian yang berikutnya sebetulnya kalau untuk pendataan miskin itu daerah yang minta Pak, karena itu data kami lewatkan daerah. Jadi kami punya
sesuai undang-undang itu tetap lewat daerah, Pak. Saya nggak tahu ini apa ini, pendamping ini apa ya? Itu Bu, yang untuk YAPI waktu itu Bu. Yang untuk YAPI? Iya, karena YAPI kan tidak ada yang... YAPI dan data kemiskinan, Bu. Iya. Kemiskinan itu iya P3KI itu Bu. Iya, P3KI. Iya, oh iya, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami dapat data yang P3KI itu loh Pak. Yang dari apa namanya? BKKBN. Nah kami kan cek, kami nggak punya karena data itu banyak yang nggak ada di TTKS. Jadi kami minta bantuan, ya udah sekali itu aja Pak. Untuk ngecek apakah miskin, karena dikatakan miskin ekstrem gitu. Nah tapi kita punya datanya sekarang Pak. Itu dibantu itu aja Pak kita minta bantuan. Ya bukan rutin. Nah kemudian yang berikutnya tadi itu Pak yang dikasih itu perlinsos, perlindungan sosial itu ada di PLN, ada di Pertamina. Jadi yang di kami itu 74 triliun bansos itu Pak. Kami nggak ada lagi. Dan ini sudah saya jelaskan. Nggak ada uang anggaran kami cuma 74, 78. 476 gimana? Itu gimana 476 lompatnya uang apa ya diambil. Bu Menteri, izin Bu Menteri, ini di berbagai media sosial. Dan kebetulan di posting ada Ibu Menteri di sampingnya. Sehingga kita perlu klarifikasi juga. Itu di Malang. Jadi yang gitu. Dimaksud kalau di Kementerian Sosial itu bunyinya itu bantuan sosial, Pak. Kalau perlindungan sosial itu program lebih gede, lebih tinggi. Jadi ada beberapa kementerian yang nangani itu ngurucut gini namanya perlindungan sosial. Jadi induknya gitu loh Pak. Nah bantuan sosial 74 triliun, kemudian ada yang kisah dana, kemudian subsidi energi, ada subsidi listrik, ada lagi apa namanya? Apa ya? Yang Pertamina, pupuk, ada gitu Pak. Itu yang 470. Kalau ya benar itu Bu, tapi narasi di media itu yang menyatakan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah jelaskan, gimana kalau pengennya nulis begitu Pak. Saya kan ya susah. Yang penting kan tidak ada dusta Pak. Ya toh, nggak ada dusta, saya nggak berani bohong. Ini ada malaikat mungkar nakir ini di sisi kanan saya, kanan kiri saya. Nah, untuk RST begitu Bu, udah clear ya untuk tanah RST. Ya. Itu udah. Ya, saya kira begitu Bu. Ya, pas ya waktunya ya jam 16.00. Ini kesimpulannya nih kayaknya juga cuma satu poin. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar 14.491.380.336 rupiah sampai tanggal 27 Maret 2023 atau sekitar 18,54% dari pagu anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar 78.179.586.686.000 rupiah. Nah, mengenai respon dari automatic adjustment, saya rasa itu di wilayah kita nanti membicarakannya dengan Banggar. Bagi teman-teman yang bertugas di Banggar, mungkin ini bisa jadi pembahasan juga menyangkut anggaran pemerintah di dalam badan anggaran DPR. Mungkin itu poinnya satu aja. Dan mengenai beberapa tadi pertanyaan teman-teman yang saya rasa sudah direspon oleh Bu Menteri dengan jelas ya, program RST, lalu juga PKH, PENA, saya rasa itu sudah dengan jelas dijawab oleh Bu Menteri. Gimana Ibu? Sudah ya? Sudah, jadi rapat saya rasa bisa segera ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat hari ini kami tutup.
Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan ST MSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan quorum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga, dan mengharapkan dapat penjelasan kembali. Lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.9.589.686.000 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar, dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama,
Pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar Bansos BLT dan BBM, dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5 dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan. Seperti itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara. Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. 5 orang ini, Pak Don, Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343.61.061.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78.179.000.000 sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun, jadi turun anggaran kami. Nah kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar, mencakup bilangnya bantuan dari bantuan dan YAPI non-COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar,
atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini apa namanya media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah PENA, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK, ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.412.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7.139.159.550.000. Nah kemudian kalau kita bandingkan, tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022 karena saya tahu persis juga saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang Ibu untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos PENA, ini yang PENA. Kemudian ini sebaran KPM PENA yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk PENA itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak.
Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK, dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah, ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training, bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut monggo, jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom. Lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah 2023 hingga bulan Maret, Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada jumlah. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak yang saya takut ini, karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? Dua kali ya.
2 kali. Nah, jadi yang terjadi, sekali lagi ya Bu, baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar, kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya juga nggak berani. Ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.063.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779, kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga, ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako
kemudian PKH, menerima PKH dan sembako itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000, kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal dia yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan. Jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian. Yang sembako sekian, kemudian PKH dan sembako sekian, kemudian yang YAPI itu 370 sekian, kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita notkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul, boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Ya usah ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan, karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya, tapi saya mohon izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah, nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan,
apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi, bikin rapat kerja lagi. Nah, jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang. Nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini, Bu. Saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah itu ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal, Bu. Yaitu seorang pedagang beras, Bu, mendapatkan alokasi dana bansos, ya, waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah, di Kabupaten Jepara, ya, itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan, Bu, ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta, Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021, Bu. Ya, ini kebetulan, Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Bu, PJ, ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini, ya. Ini harga berasnya itu 8.500, Bu, pada waktu itu. Ini disampaikan di sini, ya. Ini disampaikan kepada kami, sehingga ini minta pertolongan, Bu, karena ini terus terang ini uang bank yang dia uang bank, Bu, yang dia pakai Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih, Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu, daripada ini terus terang Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan Perusda katanya sudah suruh menyelesaikan, tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan, ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum, ya. Jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah, ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu, dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana, Bu. Kasihan, Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo, Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama, Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu.
ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu, seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground, PA Ground. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Ground. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu, karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah, ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan. Rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam, itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana, jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menq. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu. Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat.
apa masyarakat miskin itu harus dipunahkan? Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin, untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah, kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan, jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah, ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Andai kan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000, nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya, dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan? Terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan KW. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri, mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini hak, sertifikat hak milik, begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu, kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya.
Jadi bukan kemudian kita masalahkan masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita nggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan nggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun. Saya khawatir kita nggak bisa karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani. Nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada contoh yang berhasil, Bu? Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Di kerja di luar, ya. Ini, jadi itu, Bu. Jadi saya khawatir makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini, Bu, pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini, Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biasa sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga, Ibu. Tadi itu masalahnya, Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa. Jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan. Jadi permakanan begitu, Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai, begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga, ya memang karena anggaran kita terbatas, Bu. Jadi mohon maaf, kami belum bisa. Nah, kemudian yang diblokir ini, Bu. Saya juga izin Bu Menteri sebentar ya, mengenai buruh migran kan, Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran, Bu Menteri, buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI, tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri, karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu, Bu. Sehingga maksud saya, ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk
hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal. Yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa, pamannya kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu, Bu. Karena setiap warga negara Indonesia, kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab ke Kementerian Ketenagakerjaan, menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial, Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya, Bapak. Jadi apa namanya? Sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya nggak tega saya, Pak. Mohon maaf. Jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya, BP2MI, pemulangannya mereka, kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat, Bu. Jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih. Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang, Bu, ini cerita betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh, kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian yang diblokir Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh, terus kemudian berakibat hukum, itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan ini susah ini. Jadi saya ya kita berusaha Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya. Lihat perjuangannya harus seperti itu. Begitu. Itu sebetulnya mana ya? Saya tidak bisa cerita. Seperti itu. Tapi kami berusaha, Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar Bu, paling ujung kanan. Ini Bu. Biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Tindas Bu, saya Bu. Pak Asli, Pak Asli dan kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah kalau ada waktu dikit lagi ya. Oh, tadi saya minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran. Saya tidak banyak, tadi saya memang melihat
sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu, tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat. Ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya, saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri, karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi, dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat nih perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan sembako sejak November 2022 itu sampai sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa itu. Nanti tolong tuh kemudian supaya bisa diklirkan lah. Dan yang kemudian paling terakhir ini, saya mendapatkan beberapa pengaduan dari teman-teman pendamping Bu, bahwa sekarang ini mereka mendapatkan semacam tugas tambahan. Misalnya pendataan kemiskinan, dan kemudian juga pendataan anak yatim piatu. Dan bahkan mereka kerjanya juga di lintas kecamatan. Mungkin kalau di perkotaan saya kira ini tidak menjadi masalah besar, tapi ketika mereka-mereka yang berada di kabupaten ini saya kira juga cukup jauh. Ini bukan berarti mereka tidak
ingin untuk kemudian menjalankan tugas itu, mereka tetap siap dan siaga. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu mereka mengatakan semua kami tepar Pak, karena kemudian dikejar dengan waktu. Nah, oleh karena itu hanya minta perhatian saja supaya ada tambahan kesejahteraan bagi mereka. Walaupun saya tahulah bahwa situasi ini juga tidak mudah ya, tapi ini merupakan satu amanat yang harus disampaikan karena teman-teman perlu diapresiasi. Saya kira teman-teman pendamping ini luar biasa kerja mereka di lapangan. Walaupun ada 1-2 yang sebenarnya juga memang perlu perhatian khusus, tapi kemudian secara umum overallnya mereka ini luar biasa. Saya berikan apresiasi di lapangan yang kerja mereka memang tidak mengenal lelah. Dan ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sederhana tapi bisa mewakili teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri Khaidir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Komisi 8. Saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial beserta jajaran yang saya hormati. Pertama sekali saya menanggapi masalah uang yang diblokir. Sebenarnya kami semua pada tahu, Bu, bukan Ibu Dinas Sosial saja yang diblokir. Yang lain-lain banyak, Bu, kita paham. Tapi mudah-mudahan Ibu tetap berjuang untuk dapat bisa menjalankan program-program yang sudah terprogramkan itu. Malahan ada berita terbalik, Ibu. Ini dari kawan saya ini, mungkin nggak sempat beliau bicara. Ada berita Menteri Sosial menggelontorkan uang 400, Menteri Keuangan menggelontorkan 476 triliun kepada Menteri Sosial. Katanya begitu, Bu. Ini ada beritanya. Jadi saya nyampaikan saja ini. Jadi beliau ini 476 triliun. Bantuan sosial. Iya. Jadi saya takut beliau ini nanti nggak dapat waktu karena Ibu mau berangkat, saya nyampein. Itu Bu Menteri. Tapi kalau dapat nanti disampaikan oleh Bapak ini nanti lagi lebih baik lagi. Terus Bu Menteri, saya tadi tentang rumah sejahtera terpadu. Tadi Bu Esti masalah tanah. Kalau saya nggak salah, kalau di tempat kami tanah itu bisa diminta dari kelurahan saja keterangannya. Aman, Pak Westi. Artinya keterangan dari lurah, bahasa itu dia penunggunya apa segala macam. Ya selesailah. Yang periode kemarin semua menjadi bagi kami saya di dapil saya, Bu Menteri. Perumahan sejahtera terpadu ini unggulan dari kami rasanya, karena jumlahnya agak banyak. Nah makanya banyak yang minta nih sekarang nih. Kira-kira saya daripada waktu mepet, saya bilang siapkan saja persiapan persyaratannya. Jadi nanti Ibu Menteri mengasih sen ada kesempatan untuk diberikan lagi, kami dah tinggal siap gitu loh. Jadi mudah-mudahan kami doakan Ibu Menteri tetap produk unggulan ini tetap berjalan, dan kami sangat mengharapkannya bantuan lagi Ibu Menteri. Dan yang kedua, kalau ada yang bisa dibawa di bulan Ramadan ini, kalau nggak sempat Ibu Menteri menyalurkan pakai pendamping, pakai PKH atau segala macam, kami siap membantunya Bu Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita pikir waktunya pas ya. Ini masih ada waktu 5 menit atau plus untuk Bu Menteri bisa merespon 3 pertanyaan terakhir. Silakan Bu Menteri. Jadi memang untuk belanja pegawai itu di bulan-bulan akhir. Jadi di bulan akhir
Jadi kalau sekarang masih kita bayar, tapi kalau nanti sampai akhir ya nggak bisa bayar gitu. Nah kemudian Bu Anissa, kemudian RSC tahun lalu kita akan upayakan tahun ini kita bisa jalan. Memang saya tahu itu ya, saya kebetulan ya ke lapangan Ibu. Jadi saya tahu persis bagaimana impact-nya kepada kondisi masyarakat. Nah, karena itu kemarin kita coba cari dari mana yang nggak kepakai ini, oke. Akhirnya kita ketemu, insya Allah kita hanya revisi internal ya, apa namanya? Apa? POK, itu mekanismenya apa? Ke DJA ya? Ke DJA saja ya. Insya Allah kita akan kembalikan seperti kemarin gitu. Kita usahakan kembalikan seperti kemarin. Nah kemudian yang apa namanya, yang pena ini saya juga nggak tahu ini Dirjennya ngomong enggak itu Pak, ada pernyataan apapun gitu. Nah kemudian yang berikutnya yang apa namanya tadi, yang atensi utama untuk RSD Mapena. Apa? Pak Bukhari, blokir yang dicairkan, gimana caranya blokir itu bisa dicairkan, terus kemudian RSD ini atensi utamanya itu ini, kemudian pengaduan tambahan ini. Pengaduan, tambahan, enggak Pak, kita nggak mungkin itu nambah, ini aja masih diblokir juga itu untuk anggaran, tapi itu di bulan terakhir, berapa bulan ya? 3 bulan yang TKSK sama 3 bulan terakhir itu, jadi kami nggak mungkin nambah Pak, ini aja udah. Saya juga mir-mir betul ini Pak. Ini yang Kanjuruan ini kami kemarin ganti itu utang berapa ya kita? Totalnya? Masih itu minus gitu Pak. Yang untuk apa? Untuk santunan. Santunan, saya kok jadi ini ya. Nah kemudian yang berikutnya, sebetulnya kalau untuk pendataan miskin itu daerah yang minta Pak. Karena itu data tetap kami lewatkan daerah. Jadi kami punya sesuai undang-undang itu tetap lewat daerah, Pak. Saya nggak tahu ini apa ini, pendamping ini apa ya? Itu Bu, yang untuk YAPI waktu itu Bu. Yang untuk YAPI? Iya, karena YAPI kan tidak ada yang... YAPI dan data kemiskinan Bu? Iya. Kemiskinan itu, iya P3KI itu Bu. Iya, P3KI. Oh iya, mohon maaf Pak. Kemarin itu kami dapat data yang P3KI itu loh Pak. Yang dari apa namanya? BKKBN. Nah kami kan cek, kami nggak punya karena data itu banyak yang nggak ada di TTKS. Jadi kami minta bantuan, ya udah sekali itu aja Pak. Untuk ngecek apakah miskin, karena dikatakan miskin ekstrem gitu. Nah tapi kita punya datanya sekarang Pak. Itu dibantu itu aja Pak, kita minta bantuan. Ya bukan rutin. Nah kemudian yang berikutnya tadi itu Pak yang dikasih itu perlinsos, perlindungan sosial. Itu ada di PLN, ada di Pertamina. Jadi yang di kami itu 74 triliun bansos itu Pak. Kami nggak ada lagi. Dan ini sudah saya jelaskan. Tidak ada uang anggaran kami cuma 74, 78. 476 gimana? Itu gimana 476 lompatnya, uang apa ya diambil. Nah, Bu Menteri, izin Bu Menteri, ini di berbagai media sosial. Iya. Dan kebetulan di posting ada Ibu Menteri di sampingnya. Sehingga kita perlu klarifikasi juga. Itu di Malang. Jadi yang gitu. Dimaksud kalau di Kementerian Sosial itu bunyinya itu bantuan sosial, Pak. Kalau perlindungan sosial itu program lebih gede, lebih tinggi. Jadi ada beberapa kementerian yang nangani itu ngurucut gini namanya perlindungan sosial. Jadi induknya gitu loh, Pak. Nah, bantuan sosial 74 triliun, kemudian ada yang kisah dana, kemudian subsidi energi, ada subsidi listrik, ada lagi apa namanya? Apa ya? Yang Pertamina, pupuk, ada gitu Pak. Itu yang 470. Kalau ya, benar itu Bu, tapi narasi di media itu
yang menyatakan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Bu. Saya sudah jelaskan, gimana kalau pengennya nulis begitu Pak? Saya kan ya susah. Yang penting kan tidak ada dusta Pak. Ya tahu, nggak ada dusta, saya nggak berani bohong. Ini ada malaikat mungkar nakir ini di sisi kanan saya, kanan kiri saya. Nah, untuk RST begitu Bu, udah clear ya untuk tanah RST. Itu udah. Ya, saya kira begitu Bu. Ya, pas ya waktunya ya jam 16.00. Ini kesimpulannya nih kayaknya juga cuma 1 poin. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar 14.401.380.336 rupiah sampai tanggal 27 Maret 2023 atau sekitar 18,54% dari pagu anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar 78.179.586.686.000 rupiah. Nah, mengenai respon dari automatic adjustment, saya rasa itu di wilayah kita nanti membicarakannya dengan Banggar. Bagi teman-teman yang bertugas di Banggar, mungkin ini bisa jadi pembahasan juga menyangkut anggaran pemerintah di dalam badan anggaran DPR. Mungkin itu poinnya 1 aja. Dan mengenai beberapa tadi pertanyaan teman-teman yang saya rasa sudah direspon oleh Bu Menteri dengan jelas ya, program RST, lalu juga PKH, PENA, saya rasa itu sudah dengan jelas dijawab oleh Bu Menteri. Gimana Ibu? Sudah ya? Sudah, jadi rapat saya rasa bisa segera ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat hari ini kami tutup. Amin. Selesai. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Sosial RI yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kerja hari ini. Dan sebelumnya izin untuk memperkenalkan perubahan penugasan anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan surat pimpinan fraksi PDI Perjuangan nomor 74 FPDIP DPR RI nomor 3 tahun 2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yaitu Saudara Dr. Andes Haji Heru Sujatmoko MSI, nomor anggota A195 dari Dapil Jateng 7, menggantikan Saudara IGN Kesuma Kelakan ST MSI dari Dapil Bali. Ini Pak Heru ini, ex-Wagub ya Pak ya, Jawa Tengah. Nih. Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi rapat BAMUS dengan pimpinan DPR RI, hari ini Selasa 28 Maret, Komisi 8 menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 serta isu-isu aktual lainnya. Hadir pada rapat hari ini secara fisik 24 anggota dari 8 fraksi dan bisa dikatakan quorum, izin 7 anggota. Rapat akan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun acara rapat pada hari ini, 1 pengantar ketua rapat, 2 penjelasan Menteri Sosial RI mengenai pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023,
beserta isu-isu aktual lainnya, 3 tanya jawab, 4 kesimpulan, dan 5 penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Selanjutnya rapat ini akan berakhir pukul, saya maksimalkan 16.00 karena Ibu Menteri Sosial ada agenda yang harus beliau penuhi dengan jarak tempuh waktu 1 jam, jam 5 sore di Tangerang. Nah, nanti kalau belum cukup waktu kita bikin lagi rapatnya. Setuju ya? Jadi pertanyaannya harus sangat efektif. Disepakati rapat berakhir pada pukul 16.00 maksimal. Menteri Sosial RI yang kami hormati, sebelum masuk ke agenda rapat, kami ingin membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ini salah satunya ini mengangkat staf khusus yang mantan terpidana kasus korupsi, dan tentu ini hanya salah satu isu, dan ini mungkin dulu Bu Menteri juga sudah dijelaskan di media ya, saya baca sudah dijelaskan juga, dan mengharapkan dapat penjelasan kembali. Lalu Ibu Menteri juga bisa menjelaskan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2023, dan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Sosial itu sebesar 78.179.586.000 rupiah. Adapun pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk Dirjen Pemberdayaan Sosial itu 45,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30,5 triliun, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 1,2 triliun, Sekjen 56,4 miliar, dan Inspektorat Jenderal 47 miliar. Terkait pagu anggaran tersebut kami ingin mendapatkan penjelasan. Pertama, pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 harus benar-benar disusun secara terukur, sistematis, dan tentunya mampu menjawab permasalahan sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu program-program yang disusun harus terencana, jelas, dan memberikan dampak secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, target dan realisasi program dan anggaran Kementerian Sosial 2023 harus berkesinambungan dengan program dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan program yang semakin efektif dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan penjelasannya. Monggo Bu Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi 8 DPR RI beserta para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Saya langsung saja Ibu, langsung ke sandingan anggaran 2022. Jadi kalau kita bandingkan anggaran 2022 dan 2023, maka ini di luar bansos BLT dan BBM dan BLT Migor. Oh ya, saya jawab dulu yang pertama tadi, yang staf khusus. Ibu, staf khusus itu tidak mudah karena harus ada izin presiden. Dan ini ada staf khusus saya 5 yang ada di depan, itu memang maksimal 5, jadi nggak boleh nambah lagi. Aturannya memang 5. Dan harus izin presiden, jadi tidak mudah. Prosesnya itu bisa 3-4 bulan, seperti itu. Itu saja. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang bicara.
Iya, enggak ada Ibu. Ini staf khusus saya. Ngaku enggak ini? Iya, jadi biar ngaku Pak, itu ya. Lima orang ini Pak Don, Pak Luhur, Pak Suwadi, Pak Fauzan, Pak Dodi. Nah, jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa 2022 itu di luar BLT BBM dan BLT Migor, di luar itu kami memiliki anggaran 79.343 miliar 61.000 sekian. Nah, ini rinciannya seperti ini. Nah, 2023 anggaran kami 78 triliun 179 miliar sekian. Sehingga turun terjadi penurunan 1,1 triliun. Jadi turun anggaran kami. Nah, kemudian jadi berkurang 1,1 triliun. Nah, berikutnya penurunan anggaran Kemensos ini di tahun 2023 itu untuk pena dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Dengan indeks bantuan turun dari 6 juta per PM menjadi 5 juta per PM. Dari 85 miliar menjadi 49 miliar. Dan kondisi saat ini masih diblokir atau di AA. Kemudian KAT atau yang komunitas adat terpencil, target turun dari 3.500 KK menjadi 2.847 KK, dari anggaran 90 miliar sekian menjadi 69 miliar sekian. Dan kondisi saat ini juga masih diblokir atau di automatic adjustment. Kemudian untuk Dijen Resos, anggaran Bansos tahun 2023 berkurang sebesar 480 miliar. Mencakup bilangnya bantuan dari bantuan dan YAPI non COVID. Jadi permakanan lanjut usia 100.000 PM berkurangnya, kemudian disabilitas 33.000, yatim piatu 378 miliar. Dan PM, mohon maaf. Kemudian realisasi anggaran 2023, realisasinya 14.494 miliar atau sebesar 18,54%. Ini yang paling besar adalah dari anggaran dari Bansos. Jadi sebesar 14 triliun itu yang paling besar adalah dari PKH 7 triliun, kemudian dari Dijen Daya Sos itu juga 7 triliun. Kemudian Resos ini utamanya untuk atensi dan untuk ini media scanning. Jadi kalau ada anak sakit, kita membawa ke rumah sakit. Dan respon kasus, mohon maaf, respon kasus. Nanti saya akan jelaskan hasil respon kasus kami. Blokir reguler dan automatic adjustment, kegiatan utama yang diblokir adalah pena, kemudian KAT, kemudian bantuan kelompok masyarakat, bansos kearifan lokal, bantuan masyarakat, honor kegiatan dan bansos keserasian sosial, kemudian bantuan kebencanaan, bantuan stimulan pemulihan sosial, terus honor pendamping PKH, honor TKSK, ini belanja pegawai ini belanja saya Bu yang diblokir. Saya untuk ganti, nanti saya akan tunjukkan. Nah kemudian program sembako. Penyaluran program sembako 2023 targetnya 18 juta KPM. Indeks bansos Rp200.000 per bulan. Nah, sehingga realisasinya sudah salur itu 17.154.619 KPM atau setara dengan 7.412.683.600.000. Kemudian yang PKH itu targetnya 10 juta, realisasinya adalah 9.800.000
592.182 KPM. Ini belum selesai tuntas. Ini akan angka ini kemungkinan masih bisa bergerak. Kemudian atau setara dengan 7.139.139.550.000. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, tadi kami sampaikan bahwa penurunan itu juga ada di RST atau Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi targetnya 2022 itu 10.600 KPM, realisasinya 10.490 KPM. Anggaran 2021 itu sebesar 212 miliar, realisasi 209 miliar,8 atau 98,96%. 2023 itu targetnya hanya 3.250 KPM. Sepertiga, anggarannya turun 65 miliar. Namun kami masih berupaya untuk melakukan realokasi internal sehingga minimal targetnya itu sama dengan 2022, karena saya tahu persis juga, saya kebetulan banyak keluyuran gitu di seluruh Indonesia, jadi saya tahu persis kondisi perumah masyarakat. Jadi kami masih berjuang, Ibu, untuk minimal sama dengan tahun kemarin jumlah penerimanya. Ini adalah sebesar sebaran KPM penerima Bansos Pena, ini yang Pena. Kemudian ini sebaran KPM Pena yang siap graduasi. Jadi saat ini kita, kalau Bapak Ibu kemarin saya sampaikan, jadi kita bekerja hanya 1 bulan Pak kemarin untuk Pena itu, jadi bulan Desember. Nah di bulan ini kita lakukan rutin, monitoring rutin tiap mingguan. Saat ini ada total PM yang menyatakan siap graduasi sebanyak 610 PM. Ini mereka sendiri yang meminta kepada kami. Dari sudah 437 PM yang di Monef. Jadi ini kita monitoring. Kalau tidak benar-benar kita tidak yakin, maka kita juga nggak berani mengeluarkan, Pak. Jadi yang sebelumnya disampaikan, Bu, ini harus ada pernyataan begini-begini, ini kita buktikan, Bu, bahwa kita pun tidak berani langsung menidaklayakkan kalau belum kami memonitoring. Dan 101 KPM yang memiliki pendapatan ini di atas UMK dan 66 KPM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan ekstrim. Jadi standar kemiskinan ekstrim itu satu orang itu 1,9 US dollar per orang per hari. Jadi kalau di total per orang per bulan itu berapa ya? 800 sampai 900 ribu. Nah kalau keluarganya isinya 4, tinggal itu kali 4. Nah ini yang 66 PM yang pendapatannya di atas standar kemiskinan, begitu. Jadi totalnya yang siap graduasi itu 610, sebarannya ada sebagai berikut. Nah, ada beberapa masalah juga, misalkan ada kabupaten mana tuh? Majalengka itu meminta mereka sudah digraduasi, tapi kami tidak yakin karena menurut kita masih sangat riskan. Karena itu nanti kami akan minta bantuan perguruan tinggi untuk menilai ini, apakah dia layak graduasi atau tidak. Jadi kami tidak memaksakan seperti yang ada pernyataan dan sebagainya, tidak begitu. Nah ini 5 klaster usaha Pena, jadi makanan 39%, kemudian kerajinan 14%, kemudian jasa 36%, pertanian 3%, kemudian ini ada tanaman hias juga loh Pak. Ini lagi kita training. Bagus sekali ini tanaman hias itu. Kemudian 8% itu peternakan. Nah kemudian nilai tambah, jadi kita lakukan pendampingan Pena. Kalau Bapak Ibu berkenan ikut, monggo. Jadi tiap Sabtu dan Minggu kami ketemu dengan, tapi lewat Zoom.
lewat Zoom, sama YouTube sama Facebook. Jadi ketemu dengan ribuan Pak yang ikut, seluruh Indonesia. Nah kemudian berikutnya isu-isu aktual. Jadi yang kami lakukan tadi yang kami sampaikan respon kasus. Januari sampai dengan Maret 2023 kami sudah merespon 2034 kasus yang kami tangani. Nah ini ada bencana dan kedaruratan 69%, kemudian disabilitas 6%, kemudian anak 20% dan lanjut usia 5%. Ini kekerasan anak, jadi 2021 ke 2022 ini naik pesat 763 yang kita tangani. Nah 2023 hingga bulan Maret, Februari itu ada 135 kasus. Rinciannya seperti ini. Kemudian data pemulangan PMI, jadi pekerja migran, ini kami juga nangani. Tapi kalau yang bermasalah ini, jadi semua yang bermasalah ke Kementerian Sosial. Jadi jumlahnya ada berapa ya? Jumlahnya berapa? Enggak ada jumlah. Jadi rata-rata seperti ini kondisinya. Ini kita nangani. Nah kemudian 2023 berdasarkan negara asal ini kita nangani ini. Ini sampai dengan Februari. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak yang saya takut ini. Karena anggarannya itu 2023 itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, sudah berapa kali ya? Dua kali ya. 2 kali. Nah, jadi yang terjadi sekali lagi ya Bu. Baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar. Kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat Bu, karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini mapping untuk penerimanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian
sepertinya saya juga nggak berani, ini lagi rapat jam yang sama staf kita untuk yang permakanan kemarin itu insya Allah disetujui. Saya sudah berkirim ke Pak Presiden setuju dengan program itu. Nah, jadi nanti mappingnya begini, Pak. Kalau ada nanti bantuan untuk anak yatim, itu ada keluarga misalkan dia tinggal dengan ibunya, bapaknya yang meninggal, atau ibunya atau terbalik, tapi dia tinggal dalam keluarga, maka itu akan melalui PKH. Dan itu juga ada di sembako, maka melalui itu. Namun kalau ini mereka anak yatim itu tidak ada keluarganya dan itu tinggal di balai, di panti, di yayasan, maka itu melalui YAPI. Jadi YAPI anggaran yang nanti kami akan dapatkan ini yang kami usulkan. Nah, jumlahnya ini 300.063.000 sekian. Ini data di kami. Nah, kemudian anak tinggal tanpa orang tua atau di LKS itu kurang lebih 1.720 terima PKH, kemudian sembakonya 2.437, jadi PKH dan sembako kurang lebih 3.779. Kemudian YAPI-nya itu 15.000 sekian. Nah, kemudian lansia dalam keluarga. Ini nanti yang akan menerima permakanan. Itu yang masuk PKH karena dia punya keluarga, itu masuk PKH itu 1.302.162. Sembakonya 5 juta sekian. PKH dan sembako ini double, dia nerimanya. Dia nerima PKH dan dia nerima sembako, itu boleh aturannya, Pak. Ini sejak awal sembako memang diizinkan, itu 2 juta sekian. Kemudian lansia yang tinggal sendiri, jadi yang lansia yang tinggal sendiri atau di LKS, itu 227.000 sekian, yang PKH 649.000 sekian, yang di sembako, kemudian PKH menerima PKH dan sembako itu 1.049.000 sekian. Nah, yang permakanan itu 130.002. Ini nanti yang kita usulkan untuk permakanan. Kemudian disabilitas juga begitu, yang PKH 84.000 sekian, sembako 270.000 sekian, kemudian yang double itu 270.000 sekian. Yang tinggal sendiri itu 10.000 sekian, PKH sembakonya 41.000, kemudian PKH dan sembako 34.000, kemudian anak yatim yang disabilitas tinggal dia yang menerima YAPI 272 dan yang permakanan 11.664. Kemudian dewasa non disabilitas usia produktif, jadi ini yang biasa yang kita berikan, jadi PKH totalnya 9.400.000 sekian, yang sembako sekian, kemudian PKH dan sembako sekian, kemudian yang YAPI itu 370 sekian, kemudian yang permakanan itu yang sudah itu 141.000 sekian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin ada masalah beberapa keluhan tadi disampaikan jauh dan sebagainya. Nah, karena itu nanti kita putuskan, tadi kita diskusi, kalau memang dia tinggal di rumah yatim, maka kita akan berikan di rumah yatim. Kalau dia di rumah yatim itu dikelola misalkan Muhammadiyah, NU atau lembaga lain, maka kita akan serahkan ke lembaga itu. Kalau dikelola gereja, maka kita akan serahkan gereja itu. Kalau dikelola lembaga lain, maka akan kita serahkan di situ. Nah, tadi yang jauh nanti juknisnya akan kami buat. Juknisnya
itu akan kita buat tadi lebih fleksibel. Kalau jaraknya jauh, tetangganya bisa kita nunuti untuk memasakkan yang lansia itu atau yang disabilitas itu. Jadi kita nutkan gitu, Pak. Jadi tetangga tidak harus dalam bentuk apa namanya? Pokmas. Seperti itu. Kemudian itu saya kira Bapak Ibu sekalian penjelasan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kalau perlu dibicarakan teknis, kita bisa bicarakan teknis. Nah, saya bisa izin matikan ini ya. Ya, betul, boleh ya? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Matikan apa, Bu? Ini. Matikan mic boleh, tapi itu kameranya jalan semua, berarti kameranya dimatikan juga, Pak? Enggak usah ya? Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Saya kalau diperkenankan mohon izin ya Pak, saya mau ngamen Pak, nanti jam 5. Ya, mau ngamen supaya dapat bantuan karena banyak anak-anak yang nganggur, dia akan diterima. Jadi saya diajak masak Chef Juna Pak, saya nggak bisa masak padahal. Ya tapi saya mohon izin, saya lebih dulu, nanti jam 4 saya kalau diperkenankan saya izin dulu. Pimpinan, saya ada sesuatu yang harus saya sampaikan Bu Menteri. Ya, jadi gini, tunggu, ini kita cepat tapi tetap teratur ya. Saya kasih kesempatan 3 orang penanya. Kita berharap pertanyaannya efektif. Nah nanti kita lihat waktunya lagi. Tapi kesepakatan kita juga maksimal jam 16.00 seperti tadi dikatakan. Apabila nanti masih ada kebutuhan forum, kita bikin forum lagi, bikin rapat kerja lagi. Nah jadi saya persilakan 3 orang penanya terlebih dahulu, 1 Pak Wahid, 1 Bu Esti, 1 Bu Endang. Nanti 3 kesempatan lagi. Mohon efektif. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan dan pimpinan yang kami hormati dan anggota Komisi 8, juga Bu Menteri bersama jajarannya. Sebenarnya saya tidak persoalan masalah ini Bu, saya hanya mendapatkan satu yang pernah saya sampaikan pada Bu Menteri, yaitu ini rupanya persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Ini ada di daerah itu ada daerah yang ada pemerintah daerah yang nakal Bu, yaitu seorang pedagang beras Bu mendapatkan alokasi dana bansos ya waktu itu tahun 2020 sampai 2021. Nah di kabupaten sebenarnya Kabupaten Jepara ya. Itu kebetulan ini kemarin saya reses, saya harus sampaikan Bu ini. Saya reses, beliau datang ke rumah saya, seorang bapak, seorang ibu yang sudah tua, nangis. Beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor, ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar 419 juta Bu. Ini 1 orang. Ada lagi yang tidak dibayar sebesar 1,2 miliar. Tahun yang terakhir 2021 Bu. Ya, ini kebetulan Bu, saya mendapatkan ini ada datanya di sini, saya akan serahkan Ibu. Karena begini, kami berusaha untuk telepon kepada Sekda karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ Bu.
PJ ya. Saya berusaha telepon sama sekdanya masih. Kenapa ini nggak diselesaikan? Ya, ini pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada Perusda dibelanjakan di pengadaan kepada seorang ini ibu ini, bapak ini ya. Ini harga berasnya itu 8.500 Bu pada waktu itu. Ini disampaikan di sini ya. Ini disampaikan kepada kami sehingga ini minta pertolongan Bu, karena ini terus terang ini uang bank yang dia uang bank Bu yang dia pakai, Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran 2 juta lebih Bu. Ini kasihan. Ini mohon Ibu daripada ini terus terang Pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan Perusda katanya suruh menyelesaikan, tapi ternyata saya sampaikan pada Ibu sudah selesaikan, belum diselesaikan sampai sekarang. Dan saya tanyakan ini beliau berdua karena ini orang tidak tahu hukum ya, jadi datang ke tempat saya minta pertolongan. Ini saya harus mengadu kepada siapa? Ada seorang LSM yang mau bantu, tapi LSM itu tidak diteruskan. Bahkan ini katanya dia malah diminta-minta. Nah ini mohon kerelaan Ibu, saya dengan singkat ini data saya serahkan Ibu, dan saya mohon Ibu ada petugas yang turun ke sana Bu. Kasihan Bu, ini 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saya serahkan. Ya, monggo Pak. Selanjutnya Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu Pimpinan, Ibu Menteri Sosial yang saya hormati beserta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang saya muliakan. Yang pertama Ibu, ini ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait dengan rumah sejahtera terpadu. Ada beberapa wilayah yang sebenarnya dulu pernah Ibu singgung sedikit, tapi saya tidak terlalu jelas, itu terkait dengan tanah-tanah yang kepemilikannya itu seperti di Yogyakarta itu banyak Sultan Ground, PA Ground. Lalu kalau di Mentawai yang saya pernah kunjungi juga, di situ adalah tanah hak adat. Nah, saya berharap ada ruang yang bisa dibuka terhadap tanah-tanah yang dengan status demikian, karena Yogyakarta itu wilayah perkotaan juga banyak tanah-tanah Sultan Ground. Lalu kemudian di pinggir-pinggir pantai yang memang membutuhkan perhatian kita itu juga tanah-tanah SG maupun PAG. Sementara di beberapa wilayah memang tanah adat yang memang kemudian ketika Dinsos waktu itu, contohnya saya di Dinsos Mentawai itu kemudian menyampaikan bahwa kami kesulitan Bu karena ini masih tanah adat. Satu tanah ini kepemilikannya beberapa rumah tapi kepemilikan pada satu adat begitu. Sehingga Dinsos setempat pun kesulitan kalau kemudian harus memberikan program tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, yang ternyata saya baru ngeh kalau itu juga masuk di dalam ranah ketugasan kita. Nah ini bidangnya Pak Dirjen Resos. Beberapa wilayah mengajukan kepada kami, tapi mungkin baru bisa saya sampaikan ke Ibu lewat WA pada baru saja, itu karena memang banyak lembaga-lembaga yang secara khusus menangani TPPO, perdagangan orang, lalu juga terkait dengan TKI ilegal, kemudian juga bagaimana mereka yang pulangnya juga sudah hanya tinggal menjadi jasad saja, itu mereka ternyata harus mengeluarkan biaya sendiri lembaga tersebut. Satu sudah saya kirim, yang satu kemarin
Alhamdulillah sudah ada pihak-pihak khusus yang kemudian membantu ambulan untuk memulangkan rata-rata per tahunnya mereka lebih dari 30 orang itu yang di Ketapang, yang saya sampaikan ke Ibu yang Batam itu rata-rata di atas 30 dan pelayanannya itu menjangkau tempat yang sangat jauh dan medan yang sangat berat. Maka untuk hal ini saya kira kita juga harus memberikan ruang. Saya tidak tahu proses penganggaran kita karena kita tidak sampai ke satuan 3. Memungkinkankah kita untuk bisa memberikan bantuan-bantuan layanan kepada mereka yang concern terhadap hal itu. Jadi lembaga yang concern memang mengurusi korban-korban seperti ini. Korban perdagangan orang, korban TKI ilegal yang kemudian pulang juga tinggal jasad, ataupun juga mereka yang menjadi korban-korban lainnya terkait dengan buruh migran kita. Kalau memang itu menjadi bagian ketugasan yang ada di dalam Kemensos, izin saya mengusulkan bahwa itu juga akan menjadi concern kita, karena daerah-daerah terpencil kita sangat butuh perhatian itu. Banyak mereka yang menjadi TKI atau TKW dan itu ilegal, yang itu juga harus kemudian kita perhatikan juga bagaimana jangan karena ilegal lalu kita tidak memberikan bantuan, justru karena ilegal mungkin ada sesuatu hal yang sangat berat yang mereka tidak bisa lakukan. Demikian, terima kasih. Izin Bu. Ya Pak Hasan, tadi Bu Endang dulu ya. Sudah 3 orang tadi, Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri beserta seluruh jajaran. Saya sedih aja ketika tadi di belakang disampaikan bahwa anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu, mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5. Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menq. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu. Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat. Apa? Masyarakat miskin itu harus dipunahkan. Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa Ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan, jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Adekan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000. Nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara
melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya. Dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan, terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Iya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan kawin. Nah, gimana kira-kira Ibu Menteri mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan usahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha. Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali Bu. Iya, kalau kita nggak ada Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini sertifikat hak milik, gitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan, gitu. Ya mungkin itu sama dengan punya PU Bu. Kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya. Jadi bukan kemudian kita masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita enggak masalahkan itu. Tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan enggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan, itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun, saya khawatir kita nggak bisa karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani. Nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu ada PMI, badan apa namanya? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil Bu. Ada contoh yang berhasil Bu? Ada salah satu yang berhasil ini. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di Malaysia. Di kerja di luar, ya. Ini, jadi itu Bu. Jadi saya khawatir makanya kita coba berbagi, saya sampaikan dengan BPMI ya, BPMI ya, BP2MI. Kita karena anggaran kita terbatas gitu. Nah, karena kita harus nangani ini Bu, pasca dia
Pasca dia pulang kita nangani ini. Kita nangani ini Bu, satu-satu kita tangani. Seperti itu. Nah, kemudian izin pimpinan sekedar menambahkan boleh terkait PMI. Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Dijawab dulu lah Pak ya. Bu Rismanya lagi tanggung menjelaskan. Kemudian ini tadi apa? Bukan yang biaya sendiri ini apa ya? Bantuan ke lembaga Ibu. Tadi itu masalahnya Bu. Masalahnya itu sebetulnya kalau itu bisa, jadi biasanya begini, kalau dia belum bisa apa-apa, itu kita bantu makanan, jadi permakanan begitu Bu. Kita tanggung sampai dia bisa mandiri, kita ajari. Nah, kalau enggak kita tawarkan tinggal di balai begitu. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi kalau ke lembaga, ya memang karena anggaran kita terbatas Bu, jadi mohon maaf kami belum bisa. Nah, kemudian yang diblokir ini Bu, saya ya, juga izin Bu Menteri sebentar ya, mengenai buruh migran kan, Pak Ali Ridho mau menambahkan dikit. Makasih pimpinan. Terkait buruh migran Bu Menteri, buat saya itu mulia sekali Kementerian Sosial kemudian masuk ke ikut membantu dalam penanganan buruh migran bahkan pemulangan. Cuman pertanyaan saya, itu bukankah itu menjadi ranah tidak hanya BP2MI, tapi itu juga menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan, yang dimana saya bisa memahami gelengan kepala Bu Menteri, karena itu inisiatif dari Bu Menteri Sosial yang ikut andil dalam penanganan masalah buruh migran. Tetapi di sisi yang lain, sebenarnya itu mestinya adalah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI karena anggarannya ada di sana. Kok malah Kementerian Sosial yang melakukan ikut andil dalam pemulangan? Tidak berarti saya menyalahkan Kementerian Sosial, justru saya memberikan apresiasi. Tapi semestinya itu adalah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya paham betul soal ini. Karena saya dulu pernah berkecimpung di dunia perlindungan buruh migran. Kira-kira itu Bu, sehingga maksud saya ini itu inisiatif dari Kementerian Sosial, saya terima kasih. Tetapi kalau itu bisa ditangani oleh kementerian terkait, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Sosial. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Makasih Bu Menteri. Jadi Pak, Kementerian Tenaga Kerja itu yang legal. Yang enggak ilegal biasanya dia pulangkan. Kalau kasus Bunia ini memang saya minta pulang. Jadi seperti kasus di Jawa Tengah itu karena suaminya bunuh diri, anaknya dibunuh, itu saya telepon karena saya kasihan aja, saya telepon kita minta pulang gitu. Yang Bu ini itu karena anaknya diperkosa pamannya, kita minta pulang. Nah, tapi biasanya kita yang nangani yang ilegal, Pak. Yang ilegal. Kalau legal itu yang ditangani oleh apa namanya? BP sama TPPO itu loh, Pak. Perdagangan orang. Mohon maaf, Bu. Menurut saya urusan buruh migran ini mau legal ataupun ilegal itu tupoksinya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, karena itu adalah warga negara Indonesia. Kira-kira kan begitu Bu, karena ya, setiap warga negara Indonesia kalau mau bicara legal ilegalnya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan menurut pemahaman saya. Ya, kalau saya lihatnya ini menjadi bagian dari problem sosial Pak. Pendekatannya di hilirnya, bukan strukturalnya. Ya, gimana Bu Menteri? Iya Bapak, jadi apa namanya, sebetulnya saya juga waktu itu juga agak, tapi lihat kondisinya nggak tega saya Pak, mohon maaf. Jadi akhirnya kemarin karena saya khawatir tidak sampai anggaran ini kita nggak sampai 1 tahun, akhirnya kemudian tolong komunikasi dengan BPMI untuk pemulangannya, BP2MI, pemulangannya mereka, kita nangani pasca itu sampai mereka bisa mandiri gitu. Karena ini berat Bu, jadi kalau pulang itu kadang dia punya utang masih.
Jadi kita harus menyelesaikan utang juga gitu, Pak. Iya. Iya, panjang Bu, ini cerita betul ini. Panjang ceritanya ini apa? Jadi waktu pergi itu dia utang. Tapi pulang juga belum bisa bayar utang. Itu, makanya kita harus menyelesaikan bayar utang dulu, kemudian apa namanya? Usahanya kita bina itu. Nanti boleh kalau nggak ada saya boleh dicek staf. Jadi utangnya sekian gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang diblokir Ibu. Jadi ya kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau teman-teman itu salah administrasi. Jadi kita sampai kerja sampai jam pagi-pagi terus. Kenapa? Karena hanya waktu 1 bulan gitu. Yang kemarin yang RST ya. RST sama pena. Itu hanya 1 bulan kami kerja. Jadi karena itu yang saya takutkan itu sebetulnya kalau nanti teman-teman salah administrasi itu loh. Terus kemudian berakibat hukum. Itu yang saya takut sebetulnya. Karena itu kenapa saya ngajukan. Ini susah ini. Jadi saya, ya kita berusaha Ibu. Kami mohon doanya saja. Saya juga sebenarnya kasihan dengan teman-teman. Saya sendiri juga tidak tega sebenarnya. Lihat perjuangannya harus seperti itu. Begitu. Itu sebetulnya mana ya, saya tidak bisa cerita seperti itu. Tapi kami berusaha, Bu. Terima kasih. Ini kita masih punya waktu 15 menit. Daftar Bu, paling ujung kanan. Ini biar adil fraksi yang belum juga ya, Bu Anissa Sakur tadi, yang kanan nih. Saya Bu. Pak Asli, Pak Asli dan kan kanan Pak Buhori. Pak Buhori. Oke. Tadi siapa tadi? Bu Anissa ya, Bu Anissa. Nanti Pak Hasan bonus lah. Kalau ada waktu dikit lagi ya. Oh, tadi udah minta ya. Silakan Bu Anissa Sakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota, Bu Menteri dan jajaran, saya tidak banyak. Tadi saya memang melihat sangat prihatin melihat blokiran yang ada di Kementerian Sosial ini, terutama yang belanja pegawai. Terus ini gimana ngatasinya gitu? Tentu menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita ada semacam kesepakatan bersama pada tahun 22, kita itu kan pada akhir-akhir diberikan untuk bisa memberikan RST beberapa rumah yang itu sudah kita berikan kepada orang-orang itu, tapi kan uangnya tidak keluar waktu itu. Nah, ini saja saya yang berharap bagaimana yang kemarin sudah ditentukan itu bisanya pada tahun 2023 ini bisa keluar, karena kita ini beban moral dengan mereka-mereka yang sudah siap-siap rumahnya mau diperbaiki, kok tahu-tahu enggak keluar sama sekali lah. Makanya saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial yang tadi akan berupaya dari 3.000 sekian itu akan diusahakan bagaimana bisa sama dengan tahun kemarin. Ya tentu bagaimana cara untuk mengotak-atik anggaran kami tidak ngerti, tapi itu satu upaya yang cukup bagus. Ya minimal kami berharap yang kemarin belum itu bagaimana dipenuhi dulu gitu ya, supaya kami tidak beban moral dengan mereka-mereka yang sudah kita tentukan tapi terus tidak keluar uangnya. Ya. Terima kasih, itu saja. Siap, dipahami Bu. Lalu Pak Buhori, selanjutnya langsung Pak Asli Haidir. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya juga singkat saja Bu, memang saya mengusulkan nih bagaimana cara menghilangkan atau blokir ini bisa dicairkan ini. Apakah kita perlu rapat gabungan begitu melalui pimpinan mengundang Menteri Keuangan begitu, sehingga memberikan dukungan secara penuh lah kepada Kementerian Sosial, karena ini yang diblokir ini
ya termasuk honor pendamping. Mereka tempo hari mengadu kepada kami, honor kami beberapa kali bulan terlambat. Ternyata karena diblokir ini. Jadi saya kira ini perlu ada kebijakan dari atas. Saya usulkan kepada pimpinan agar diusulkan adanya rapat gabungan dengan Menteri Keuangan, Bu, khususnya untuk bagian anggaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Menteri, program RST dan PENA ini di antara program yang paling menyentuh langsung masyarakat. Karena itu kami berharap walaupun posturnya ini dikurangi dalam tanda petik gitu ya. Saya kira untuk dua program ini harus tetap menjadi atensi yang paling utama. Tetapi kami juga mohon kepada Bu Menteri karena di awal program PENA itu ada semacam penandatanganan harus mereka digraduasi dan sampai sekarang itu masih menjadi satu pertanyaan di masyarakat ya. Itu tolong diklarifikasi bahwa itu tidak berarti serta-merta. Contoh Bu, di tempat kami itu ada 50 yang sudah siap program PENA, akhirnya banyak mengundurkan tinggal 18. Ini semuanya karena itu. Jadi ini mohon supaya Bu Menteri bisa memberikan klarifikasi. Nah kemudian juga sembako ini kan kita punya program 33.795.599. Tetapi ini saya kira pendistribusiannya juga harus melibatkan semua, terutama kita yang kemudian juga tahu masyarakat nih perlu dilibatkan. Satu contoh misalnya, kami mengusulkan